Mata uang negara kita namanya LDR ya. Ternyata nggak cuma pulau-pulaunya yang jauhan, tapi kita juga. Ini aku nggak lagi ngobrol soal jarak yang satuannya kilometer. Karena LDR sebenarnya bukan tentang jarak. Kita nggak bicara soal kuantitas, tentang seberapa jauh jarak itu mempengaruhi hubungan. Tapi tentang seberapa penting kualitas diri kita dalam menjaga hubungan. LDR adalah proses belajar. Belajar menahan ego, belajar menghargai waktu, belajar mengusahakan hal-hal sekecil apapun. Belajar percaya, belajar menjaga hati, dan belajar menjadi tidak bergantung. Anggap aja, LDR adalah cara menyelamatkan diri dari hubungan yang dibangun tanpa fondasi kuat. Karena ada sesuatu yang memang baru bisa kita sadari saat lagi jauhan, seperti rindu. Kalau kata Tulus dalam ruang sendiri, aku butuh tahu seberapa aku butuh kamu. Dan rindu itu baik untuk kita. Rasa sepi yang datang pas jauhan itu bikin kita makin sadar. Oh, ternyata dia sepenting itu di hidupku. Kalau nggak ada dia, hidup memang tetap berjalan, tapi rasanya hambar. Kita merasa ada yang kurang dan ternyata itu dia. Makanya, LDR itu hanya berhasil untuk mereka yang tahu caranya melihat sisi positif dari sebuah jarak. Ada satu cerita dari teman seru yang minggu lalu masuk ke email. Sebut aja dia Dina. Ini adalah tahun ke-7 Dina menjalani hubungan sama laki-laki yang dia temui waktu bimbel untuk persiapan daftar kuliah. Mereka sama-sama ikut kelas intensif selama 3 bulan dan perasaan itu tumbuh ketika mereka sering menghabiskan waktu bersama. Siapa sangka kalau membedah soal matematika ternyata bisa bikin baper. Dina dan Rian sepakat menjalin hubungan setelah ujian masuk universitas selesai. Tapi tidak lama setelah itu, mereka harus LDR karena Rian diterima kuliah di luar kota. Awalnya rasa khawatir sering menghantui Dina. Karena hubungan yang masih sangat baru itu dimulai karena mereka sering menghabiskan waktu bersama. Lalu apa jadinya jika mereka harus menghadapi keadaan yang berkebalikan dengan alasan mereka jatuh cinta? Tahun pertama masih aman. Dina masih menjadi satu-satunya tempat Rian menceritakan harinya. Tahun kedua juga sama. Bedanya, kali ini Rian lebih sering pulang untuk ketemu Dina. Tahun ketiga udah mulai banyak masalah. Mulai dari teman-teman perempuan yang sering posting foto bareng Rian di tongkrongan, chat yang lama baru dibalas, sampai rasa bosan karena rutinitas komunikasi yang itu-itu aja. Dina akhirnya minta putus menjelang akhir tahun. Tapi Rian menolak. Dia langsung pulang menemui Dina untuk memperbaiki keadaan. Tahun keempat, waktu mereka berdua lulus kuliah, LDR masih berlanjut. Kali ini Dina yang harus keluar kota untuk bekerja, sementara Rian balik ke kota asal mereka untuk mendirikan usaha. Dari jarak yang jauh, mereka saling mendukung untuk mewujudkan impian masing-masing. Percakapan gak lagi melulu soal cinta, tapi juga kerjaan. Berantem masih sering, emosinya juga masih menggebu-gebu. Dina masih sering minta putus, lalu Rian pernah sekali mengiyakan. Tapi ujung-ujungnya tetap balikan karena katanya masalah kecil harusnya nggak bikin mereka putus. Mereka seharusnya nggak kalah sama keadaan yang menyebalkan itu. Tahun ke-6 sudah mulai ada isu orang ketiga. Rian punya teman cewek yang kerja sama dia sejak awal usahanya berdiri. Dan cewek itu baru putus sama pacarnya. Jadi kalau kata Dina, dia mencari bahagia dengan mengganggu hubungan orang lain. Dia sering minta dianterin sama Rian dengan alasan mau healing. Chat tengah malam dengan alasan gak tahu mau cerita sama siapa lagi. Sampai minta numpang ke rumah Rian tiap kali mantan pacarnya bilang mau datang ke rumahnya. Dina marah besar dan lagi-lagi minta putus. Tapi kali ini beneran mau putus. Dina gak lagi mengharapkan masa depan sama Rian. Kerjaan di kantor sudah cukup membuatnya kesulitan. Ditambah lagi hubungan dengan Rian yang lagi-lagi gak baik-baik aja. Tapi gak ada cara menyelesaikannya karena mereka jauhan. Selama seminggu, Dina benar-benar memutus kontak dengan Rian.
Dia bahkan berganti nomor HP dan tidak memberitahukan siapapun kecuali keluarganya. Karena tidak ada jalan apapun untuk bisa menjelaskan kesalahpahaman itu ke Dina, Rian pergi ke kota tempat Dina bekerja. Pertemuan pertama mereka tidak membuahkan hasil karena Dina tetap ingin putus. Akhirnya, Rian memutuskan tinggal sementara di kota itu sampai Dina mau memaafkannya. Dia mengantarkan makanan ke kosan Dina karena tahu Dina paling gak bisa nolak makanan. Setelah hampir 2 minggu menerima makan malam gratis, Dina akhirnya luluh dan menerima Rian kembali. Pada tahun ke-7, mereka menikah. Dina kembali ke kota asalnya dan memutuskan membangun usaha sendiri sama seperti Rian. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hubungan mereka? Jarak itu menguatkan perasaan, tapi kita tetap perlu temu untuk menuntaskan masalah dan rindu. Jadi kalau lagi LDR, tetap sempatkan diri untuk ketemu sesekali. Kalau benar-benar udah gak bisa ketemu, komunikasinya yang diperbaiki. Karena sebagian besar masalah dalam hubungan disebabkan oleh perbedaan pemahaman. Makanya butuh komunikasi yang baik untuk menyamakannya. Kalau kamu yang dengerin ini sekarang lagi dalam hubungan jarak jauh, semoga hubunganmu berakhir baik seperti Dina dan Rian. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai selesai. Kalau kalian punya cerita untuk dibagikan ke teman seru, bisa kirim cerita lengkapnya ke email rumahunthukhati@gmail.com. Sampai ketemu di episode berikutnya.